Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang kita lanjut, dimulai aja Pak Edi membacanya. Ayat pertama saja dulu Pak. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Jadi kita seperti biasa mengenal kata-kata dulu ya. Mengenal kata-kata. Di sini telah Ustadz buat begini ya. Kan ada a, ada ra'aita, ada allazi, ada yukadzibu, ada bitin. Nah, di belakangnya ada tul istifham atau kata penanya. Gambar kuping, Pak. Gambar apa ini yang tanda bertanya ini. Jadi coba Pak Edi uraikan kalau A ini apa itu namanya, atau sama-sama kita mempelajarinya itu nanti ditanya pula guru-guru lain apa kira-kira pengetahuan Pak Edi tentang A. Baik, Pak. Ara'aita. Ya, A-nya saja Bu. Ya. Ya, alif A huruf istifham, Pak. Ya. Istifham itu apa artinya? Huruf pertanyaan. Yang mana di situ menunjukkan pertanyaan? Alifnya itu, Pak. Iya, huruf alif. Kan kita baca tadi is. Itu di kanan tuh sampai ke apa tuh? Istifham. Apa itu? Fi'il itu kata benda itu istifham. Istifham itu adalah pahaman asalnya, Pak. Masdar. Kalau masdar tentu ada fi'il madinya. Apa fi'il madinya? Pahama. Pahama, ya, Pak. Kalau yang tiga itu pahima. Kalau tiga pahima. Ya, pahima. Tapi kalau pahima itu masdarnya tentu pahman. Pahman. Ini kalau istifhaman apa masdarnya? Apa fi'il madinya? Ihama. Apa fi'il madinya Bapak Ibu? Ingat, ini masdarnya kan istifhaman. Apa fi'il madinya? Istihama. Bertambah 3 huruf dari yang 3 tadi itu. Mulanya kan pahima. Ditambah 3 huruf. Bagaimana dia? Istafhama. Itu istafhama. Terus kemudiannya apa? Yastafhimu. Ya, istafhimu. Terus masdarnya? Istifhama. Itu dia. Jadi kalau disebutkan orang huruf istifham, jadi huruf istifham itu, jadi kalau pahman atau pahmin itu kan paham. Tapi kalau istifhaman apa artinya? Memahami. Meminta. Pemahaman. Meminta. Bertambah alif sinta itu kan gunanya meminta. Sama istighfar. Istighfaran. Minta ampun. Tapi kalau istifhaman meminta apa? Pemahaman. Ya, meminta pemahaman. Ibu Eti masih di Aceh, Ibu Eti?
Masih, Pak. Oh, ambo lah di Tamiang, Pak. Lah kepulang lah. Oh, ya, Pak. Jalan, Hmm. Pak, ya. Jalan. Iya, sangkut tembo lah pulang lulu ya masih ya. Ya, jadi istifham ya, istifhaman. Jadi huruf istifham. Nah, sekarang itu dia. Jadi mulai kita mengerti apa itu huruf istifham. Dia huruf yang supaya meminta dijawab, pemahaman itu, Pak. meminta pemahaman. Nah, jadi kalau meminta pemahaman ini, di sini kan ada apalagi yang sama, artinya apa ini, Pak Edi? Ya, Pak. Apa artinya ini A? Arti dari Apakah? A, apakah atau adakah? Ya, Pak. Kalau ada lagi, ini kan dalam rangka kita mendalam-dalami, nanti sama-sama. Saya pun begitu juga dengan ada begini, bertambah ilmu, dibaca buku, ditanya lewat YouTube, atau ditanya guru gitu. Ada lagi hal gitu. Kan ada bertemu di Al-Quran juga hal. Hal juga apakah itu, Pak. Lalu kalau kita lihat-lihat, kok sebagian pakai hal Allah ya, kok sebagian pakai a dia. Misalnya seperti dalam surat Shaf itu, hal adullukum ala tijaratin. Nah, kalau di sini ara'aita, apa bedanya itu ya kira-kira? Dikira-kira saja. Nanti kalau ada yang menjawab, oh begini, oh bagus, alhamdulillah, itu bedanya. Kan ada orang bertanya, hazihi madrasah. Kalau dibuatnya pula nanti, misalnya hal hazihi madrasah, bagaimana bisa, apa sama gitu, atau ada bedanya. Kalau menurut Al-Quran kita lihat misalnya, ini menurut Al-Quran ya, hal adullukum, adakah yang ditunjukkan? Nah, kenapa Allah tidak mengatakan adullukum? Gitu. Gimana kira-kira itu, Bapak? Pak Edi dulu, nanti baru dioper sama kawan-kawan. Kalau hal itu kelihatannya udah hampir nyata gitu, Pak. Oh gitu. Kalau hal tuh, kalau A ini pertanyaan yang masih kayaknya jawabannya masih kabur kan, Pak. ya. Kalau Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ada enggak pengalaman mau bertanya-tanya dalam hati, kok kadang-kadang ayat ini ada pakai A, kadang-kadang ada pakai hal. Malah ada yang pakai lam lagi, nak alam taro, gitu kan. Kalau ini kalau yang lain, kalau dicoba-coba dulu kan kita ini menelisik atau menelusuri kenapa di sini diungkapkan oleh Allah pakai ini, dia kok di sini dipakai pengungkapannya dengan ini gitu. Ya. Kalau hal itu bendanya itu sudah jelas yang ditunjuknya ya, Pak. Itu kan ya, kalau pendapat Ibu Didi bagaimana? Misalnya hal haza masjidun, jadi sudah jelas yang ditanyanya bendanya sudah jelas masjid. Kalau A? Kalau A itu agak samar baru, Pak. Haza gitu ya? Iya. Haza. Apakah apa ini? Adakah ini juga? Ragu dia ya. Iya. Haza masjidun. Iya. Hal haza masjidun. Ya, jadi kalau Pak B bagaimana kira-kira? Jangan takut ya, kalau Ibu Eti. Belum ada ilmu lagi, Bu. Belum ada ilmu untuk ini. Nanti ditanya pula kepada Ustadz. Malfarku. Ya, malfarku
Mal farku, apa perbedaan adatul hamzah? Ya, apa? Apa Ibu Eti? Mal farku baina harfu a wa al. Nah, apa bedanya menggunakan a dan? Tapi kalau menurut pendapat kita mungkin begini, kalau pakai a ini, ya a ini rasanya dekat ini, dekat ya. Haza, kalau dia pakai Kalau hal, itu, Pak, hal itu kan bukan huruf istifham, kan itu Pak. iya. Tapi kan kalau hal itu sering digunakan untuk masih jauh. Ya. Misalnya seperti ayat itu dah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Adakah Anda akan kutunjukkan. Maksudnya masih jauh. Maksudnya untuk mendapatkannya mesti. Tapi kalau ini ara'aita, jadi ini sudah dekat. Mau lihat contoh enggak? Atau mau Anda belajar? Ini dia gitu. Jadi dekat. Mungkin, tapi mungkin bisa ditanya fas'alu ahla zikri. Coba tanya yang Ya, lebih ngerti. ini fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Baik. Apalagi kira-kira pakai AA ini yang Pak Idi ingat, maksudnya yang terganjal-ganjal di dalam hati atau sudah dapat. Apakah pertanyaan seperti ini sebab hamzah istifham itu, alif istifham atau hamzah istifham itu, atau pokoknya yang istifham inilah ada juga menunjukkan keingkaran orang. Tapi kalau di sini nampaknya bukan keingkaran, maksudnya supaya dikaitkan dengan ro'a lagi ya ini. Untuk berikut ya. Kalau ra'aita itu bagaimana Pak Edi ra'aita? Ra'aita fi'il madi, Pak. Ra'aita. Fi'il madi kalau diingat kotak-kotak fi'il madi itu ada 14. Kalau ra'aita ini kalau dihitung coba dimulai dari kotak pertama ya. Kotak ketujuh deh, Pak. Kotak ketujuh. Jadi kalau dimulai kotak pertamanya apa? Ra'a, Ra'a ya. Tunggu. Ra'aya, Kalau Ra'aya, iya ra'aya atau ra'a. Ra'a terus apa? Ra'aya. Apa ra'a atau ya ra'aya? Asalnya, Nah, ini kalau dia sudah punya huruf penyakit ini, kadang-kadang gitu. Apakah ya memang ra'aya atau ra'a saja? Bacanya. Uh, Bacanya mungkin tapi, Ra'a, fi'il madinya, kemudian tapi fi'il mudhari'nya apa? Enggak, Yang kalau dua duanya, Ra'aya. kalau duanya, Ra'aya. nah, kalau banyaknya, Ra'u. kan pergi dia ke ra'u, enggak ra'aju lagi kan? Iya. Ra'u. Mungkin enggak ra'u mungkin. Ra'awu. Kan ada itu di apa? Ya. Di surat Jumat bisa enggak baca? Ya ayolah apa? Iza ra'aita, iza ra'ul tijarah. Nah, apa itu? Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-shalah yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Terus ada di bawahnya mungkin ra'awil. Ada itu. Ada enggak di apa? Wa iza ra'ul tijaratan aw lahwan. Allah min faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Coba lihat dulu. Bukan, coba lihat dulu ayatnya. Ra'awu atau ra'u? Ra'awu, Pak. Itu dia kan.
Jadi kalau begitu ro'au itu kan berarti ro'a, kalau yang duanya tadi ro'aya atau ro'at, ro'a, terus ra'au ya. Tahu pakai alif ya Pak? Ya, ra'au. Jadi Ra'au ya, Pak. ro'au. Ro'au ya. Terus kalau yang di bawahnya lagi Pak Edi, ro'at ya. Ra'at, Kalau yang duanya, ra'ata, ra'aina. Kalau itu nggak ragu kita tuh ro'aina. Baru lancar ke bawah. Terus Ra'aita, ra'aituma, ra'aitum. Ra'aiti, ra'aituma, ra'aitunna. Gitu dia. Ra'aitu, ra'aina. Jadi jelas ro'aita itu mulai dari ro'aina itu sudah jalan tol itu ya. Ro'aina, ro'aita, ra'aituma. Ra'aituma, ra'aitunna. Yang ragu kita sampai berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5 itu kadang-kadang sampai 6 ragu juga kita. Ya, yang berpenyakit-penyakit, apalagi penyakitnya ini mirip-mirip beriring-iring ya, ayah. Nah, kalau fi'il mudhari dibuat yang buat 9 itu latihannya itu yang banyak melihat kamus kita. Coba kalau ra'a mudhari Ra'a, yara. apa? Enggak, coba kita buat, itu kan fi'il madi tadi, coba buat fi'il mudhari dulu 14 pula. Yara, Ro'aya, terus ar-ro'a, ya sebenarnya kan mulanya dia kan yar ayu itu ya. Ya. Yar ayu menjadi yaro dia. Yara. Nah, terus yang duanya Ra'aya, yara, raya, yaro, raya, ya royani. Nah, yaraya. nih ada Yarayani, yara'u. Yara'u atau yara'u itu, Pak? bukan itu. Ya rauna tadi. Ya. Lihat dalam ya rauna. Ya, Pak. Ya rauna. Ya rauna. Ya rauna, terus di bawah lagi, di bawahnya taro. Naro. Taro. Taraani. Ya, tarayani. Nah. Tarayani. Nah, terus Taraina. Ya. Ya Raina. Itu ya Raina itu kan agak payah kita di situ. Ya. Kalau banyaknya tadi kan ya Rauna. Kalau ini ya Raina. Banyak perempuan. Baru apa lagi? Taro lagi. Tara. Engkau itu failnya itu kan. Taraya. Ini. Tayarani. Terus. Tayaruna. Bukan. Tarau. Tarauna. Terus yang engkau perempuan? Ya. Tarin. Ya, Yarina. Yarina ya, Pak. Itu dipakai. Engkau perempuan Tarina. Ya, Tarina. Tarayani. Ya. Sama seperti tadi kan ya Raina. Kalau ini Taraina. Gitu dia. Terus kalau aku? Ya, Pak. Aku lagi, aku sama kami. Itu fil madi, ini fil mudhari, ini fil mudhari. Ara. Gitu aja. Nara. Ya, naro. Itu tasrif fi'il mudhari.
Jadi kalau yang berpenyakit ini agak lambat-lambat, itu pun kita masih ragu. Maunya dilihat dalam bukunya. Jadi fi'il madi sudah 14. Fi'il mudhari 14. Nah, baru yang bentuk 10 atau 9 itu lagi, Pak. Coba mulai fi'il madi tadi. Yara. Yara. Bukan ra'a dulu. Ra'a. Ra'a. Fi'il madi. Kalau mudhari'nya yara. Nah, kalau masdarnya Ra'yan. Ya, ra'yan. Ra'yan. Nah, itu nanti banyak itu, ada ra'yatan, ada ri'yah, macam-macam itu cabang masdarnya itu. Ya, itu nanti bulan puasa main ru'yah lagi. Ru'yah. Nah, terus apa lagi? Sudah fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, sudah itu apa lagi? Fa'il. Ya. Coba ataupun fi'il amar. Kalau fi'il amar apa? Lah. Ra aja lagi, Pak. Ra. Bilang mudhari'nya tinggal ra aja. Ra. Iya. Mulanya kan dibikin taro. Ya. Dihilangkan Tanya. Nah, terus bisa dibaca. Bisa. Nah, Ra. ya, ro'a. Kan ro'a lagi ya. Ya. Dihormatikan akhirnya. Ra. Kita sudah nanti membuat fi'il amar kan bisa 6 juga. Kalau membuat isim fa'il 6 juga. Kalau membuat isim maf'ul 6 juga. Kalau membuat nahi 6 juga. Kalau membuat isim alat, isim makan, zaman 6 juga. Kalau membuat isim alat 6 juga. Jadi sudah kaya kita itu. Tapi yang ada kesulitan kadang-kadang yang pakai penyakit ini. Teman-teman Bapak yang di Aceh, kalau sebenarnya dia kan masih sampai buku 7 berulang-ulang. Jadi saya sebutkan ini kata kerjanya penyakit. Ada yang bingung, ada pula Quran punya buku. Iya, maksud penyakit itu, masa Allah menurunkan Quran pakai penyakit, katanya kan macam-macam pikirannya. Jadi itu soal ucapan saya bilang. Oh ya, memang rumit ya. Nah, jadi ro'aita itu sudah selesai. Dari bentuk-bentuk. Jadi kalau ro'aita ini fi'il madi, yang mau kita cari asal fi'il itu ada fa'ilnya, kecuali fi'ilnya fi'il nakis namanya. Fi'il ini ada juga nakis, bukan penyakit nakis, dibedakannya, bukan pakai huruf nakis dia, namanya fi'il nakis, maksudnya fi'il yang dia tidak sempurna kalau tidak ada pelengkap. Itu makanya kana dan saudaranya itu disebut bentuk fi'il nakis itu. Iya. Ya, harus ada apanya, Pak? Ada kalau kana kan mesti ada mubtada khabarnya. Oh. Misalnya kan ya bentuknya bentuk fi'il madi juga, tapi sebenarnya kalau fi'il madi kan mau cari fa'il. Ya. Tapi kalau kana misalnya, ya perlu isim. Ya kalau kana kan mesti macam mana sempurnanya, atau sora, atau leisa, atau madama, mesti dicarikan, tentu ada mubtada khabarnya. Nanti fi'il, kalau kana itu fi'il itu bentuk fi'il madi juga, dia yakunu bentuk fi'il mudhari, tapi dia tidak sempurna kalau berdiri sendiri.
Jadi ini namanya fi'il madi. Kalau ra'aita ini fi'il madi tapi enggak nakis, berarti dicari fa'ilnya. Ini sudah jelas mana fa'ilnya ini, Pak. Kalau Anta. fi'il madi tadi Ya, anta. Nah, jadi sudah duduk persoalan. Jadi kalau cari fa'il ini, kalau misalnya pakai ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, ana, sudah itu nahnu, sudah jelas fa'ilnya itu damir semua itu. Kalau ra'aita ini fa'ilnya anta, kalau ra'aituma anta. Fa'ilnya mustatir damir gitu ya Pak. Ya sudah jelas damir. Tapi andai kata nanti dibuat juga, misalnya ra'aita anta, gitu. Diulang lagi begitu. Itu kajiannya pergi ke penegas lagi. Gitu. Jadi kalau dimunculkan nanti fa'il ini ditulis satu lagi kan berarti beriring ada penekanan. Tapi Anta. ya, ara'aita anta, kan bisa juga. Nah, jadi yang jelas kalau fa'ilnya dari anta, antum, antum sampai ana, nahnu itu wajib bisa tersembunyi, ya, tersembunyi dari ra'aita. Tapi kalau yang 3 ke atas, misalnya fi'il madinya atau fi'il mudhari'nya, yara, yarayani, yarauna. Nah, itu terutama yang tunggal-tunggalnya. Kalau yang dua-duanya itu jadi penegas juga. Tapi kalau yang tunggal-tunggalnya seperti yara, tara, itu fa'ilnya itu bisa tersembunyi huwa sama ya, bisa dituliskan tunggal. Itu namanya maka disebutkan orang itu harus, begitu. Diperhalus ilmu kita lagi ya. Itu harus fa'ilnya disembunyikan, tapi boleh dituliskan. Tapi kalau nanti nggak disebutkan fa'ilnya, disebutkan saja dhamir, ada maksudnya, itu kan untuk lebih memahami ayat itu. Seperti inilah. Jadi fa'ilnya ini anta jelas. Cuma kalau sudah ada fi'il fa'il, Pak Edi, Ya. apa yang mungkin kita cari lagi? Sudah ada fi'il, sudah ada fa'il. Maf'ul. Di mana maf'ulnya ini? Di sini maf'ulnya alladhi. Terus lengkap saja. Alladhi yukadzibu bid-din. Itu dia. Kalau dulu kan kita cari maf'ul kan masih satu-satu aja. Ini sudah komplit dia. Jadi mulai dari allazi yukadzibu bid-din itu menjadi maf'ul dari ara'aita. Inilah dia. Allazi yukadzibu bid-din. Kalau sebelum kita menguraikan bentuk kata, allazi yukadzibu bid-din disebutkan enggak? Jelas enggak maf'ulnya ini? Ada berbentuk orang apa enggak atau bagaimana? Orang alladzi simau. Ya. Kan allazi yukadzibu bid-din. Orang-orang yang. Ya, satu-satu saja artinya bukan orang-orang, ini satu saja. Orang yang gitu. Orang yang mendustakan dianya orang. Dianya orang. Dengan yang didustakannya adalah agama atau yang didustakannya peraturan atau hari akhirat, nanti itu kan tafsirnya. Kan nggak disebutkan orangnya sini. Ya misalnya kalau disebutkan misalnya tabat yada abi lahab. Tabat yada abi lahab wa tab, kan itu jelas abi lahab. Walaupun gelarnya dikasih. Kalau di sini enggak disebutnya. Enggak disebutkan misalnya di sini Ara'aita Ahmad, enggak ada gitu. Ara'aita Usman, enggak ada gitu. Di sini disebutnya Ara'aita allazi yukadzibu bid-din. Memang
anak kalimat gitu, Pak. Iya, anak kalimat tapi nggak disebutkan siapa orangnya. Iya. Nah, memang ada di sini di belakang ini. Mana itu? Ini kan penafsir lagi. Siapa itu? Wa yuqalu yukadzibu. Ini ada orang mengatakan bikadzibu bitin itu ini B-nya itu tetap B tapi hisab. Bihisabi yaumil Apa aja? yaumil qiyamah. Ya. Ya bihisab yaumil kiamah. Berarti yang maksudnya apa itu? Ini bihisabi yaumil kiamah. Itu menafsirkan dari din. Tapi orangnya di ayat tadi ada apa enggak? Enggak ada ya. Tapi di tafsir ada. Ini dibuat. Siapa orangnya? Al-As. Siapa? As. Ya, As Al-As bin bin Wa'il Samhi. Sahmi. Nah, jadi kalau ayat tidak disebutkan orangnya, nah itu sebagian kajian penafsir kan tidak disebutkan orangnya, cuma kakobeh ataupun pekerjaannya yang disebut di sini kan pekerjaannya semua ini. Nah ini kan mana pekerjaan yang di bawah ini? Nah ini apa tuh? Yang mulai dari Yukadzibunya, Pak. ini. Oh, Lazi Yadu. yatim. Yadukul yatim. Siapa lagi? Sudah. Wala yahuddu. Wala yahud. La ta'amil miskin. Nah, siapa lagi? Ini lain pula ini. Yang jelas yang dua ini menjelaskan yang di atas tadi. Yang allazi yukadzibu biddin adalah ini. Allazi yadukul yatim. Yang satu lagi lazi la yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi yang dua itu jawaban dari ini. Kalau mau belajar, kalau mau studi, engkaunya di sini engkau Muhammad, tapi berlaku untuk kita atau Anda, apakah tahu? Kan dekat ingin tahu ini, coba lihat atau perhatikan siapa sebenarnya pendusta-pendusta agama itu. Pertama ini, allazi yad'ul yatim. Yang kedua adalah dulang allazinya, allazi la yahuddu ala ta'amil miskin. Makin jelas kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang hanya kita mencatat saja lagi siapa anak yatim yang apakah secara pribadi kita menolongnya atau secara kolektif, misalnya dalam lembaga mendirikan panti gitu. Yang kedua ini kalau ada pengertian yukadzibu itu, Pak, yukadzibu mendustakan, berarti dia orangnya udah tahu sebenarnya kan, Pak? Iya, tapi kan nggak disebutkan orangnya. Nggak disebutkan orangnya, cuma kerjanya gitu atau perangainya. Jadi kalau di dalam satu kampung itu misalnya tidak ada, misalnya kan bisa dihitung anak yatim apa enggak. Maksudnya yatim sini sudah tahu kita. Yatim ini sebenarnya kalau di dalam-dalami nanti di samping dia miskin ada juga kaya, tapi perlu juga dia diperdulikan. Ya karena nggak ada bapaknya, jadi mungkin uangnya ada, cuma ya perhatian. Sudah itu begitu juga orang miskin. Nah ini supaya apa ya? Supaya paham kita. Jadi tugas kita sekarang pertama supaya jangan masuk golongan ini kita di lingkungan itu ada nggak anak yatim yang dekat dulu, baru nanti menjangkau keluar.
Nah, sudah itu, kalau sudah ada, begitu juga orang miskin. Nah, jadi itu makanya kalau nggak disebut di sini, jadi objeknya itu jelas, misalnya nama orang atau kelompok, tapi di sini pekerjaan akan berlaku sampai hari kiamat. Maksudnya akan ditemukan orang yang pendusta agama itu. Gitu jadinya. Tapi kalau cerita misalnya telah binasa kedua tangan Abi Lahab, kan disebutkan Abi Lahab Ya, atau Fir'aun. Kan disebutkan Fir'aun. jelas ya, Pak. Yang nggak ada lagi. Tapi jangan dibuat nanti masih ada Fir'aun yang baru. Itu nggak enak. Paham maksudnya? Kalau ini berlaku sepanjang zaman gitu ya, Pak? Gitu. Berlaku sepanjang zaman. Tapi kalau misalnya Abi Lahab itu kan jelas sudah meninggal, dia nggak ada lagi. Habis. Tapi paling-paling ada orang mengatakan mirip-mirip Abi Lahab. Itu kan sudah lain modelnya. Kalau ini enggak. Jadi allazi yukadzibu biddin ini tetap ada gitu. Bisa terjadi dahulu, bisa terjadi sekarang atau yang akan datang kan gitu. Gitu. Jadi cuma kita koreksi kepada diri kita lagi. Makanya kita terus memperhatikan yang dua ini. Cara memperhatikan Yahudu itu, orang miskin sama anak yatim itu, itu makanya kalau ada misalnya lembaga panti, enggak apa-apa, kita dorong orang supaya ya apa makanan, apa uang, apa begitu juga orang miskin bagus apanya sebenarnya di negeri kita ini ada juga, misalnya kan sudah ada departemen sosial. Dan ada cerita Pak, katanya dengan ini Haji Muhammad Dahlan itu terinspirasi dengan ayat ini, makanya dia membuat Ahmadiyah itu Pak. Ya, itu dibuatnya panti asuhan. Nah, dia ingin membantu orang-orang. Ya, jadi itu kan dalam satu aplikasi. Nah, kita pun begitu juga. Jadi supaya kita jangan terlibat karena nggak disebutkan secara nyata orangnya ini. Kalau nggak hati-hati kita pun mungkin terlibat juga di dalam. Itu untuk mendalaminya ini. Jadi mulai mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kita sudah ada catatan-catatan siapa anak yatim, siapa orang miskin. Makanya yang paling berbahaya memiskinkan orang, Pak. Iya. Batasan yatim ini umur berapa, Pak? Yang berarti yang sudah balik berakal, yang sudah bisa berusaha enggak lah. Kalau kuliah baru dong. Iya, namanya ada pula ini, itu makanya saya katakan kalau Ustadz Muhammad Yahya itu bisa dia mencari asal usul kata-kata itu, Pak. Makanya saya menarik kalau membahas uraian dia. Misalnya kata-kata ini ada persamaan-persamaan sama dia, yatim itu dari mana, aslinya begini. Nah, kalau miskin misalnya, miskin itu kan sudah ketahui. Berarti dia kan berarti sakana, orang yang nggak bisa berusaha bergerak gitu. Kalau fakir bagaimana? Itu bagusnya kalau mencari asal usul di dalam Al-Quran gitu. Yang terkait dengan apa lagi Pak? Yang terkait dengan anak piatu Pak? Yang bukan yatim kan piatu ibunya yang ada gimana? Ya itu kan soal apa lagi, soal daerah ya, yang isinya di sini kan biarpun yatim, biarpun miskin, yang isinya kan kesulitan. Iya. Tapi ini ada penekanan yang dua ini. Jadi yang sulit-sulit itu dibantu juga. Ini kan sangat yatim, pertama tidak ada ayahnya lagi, karena yang real sebenarnya yang sangat bertanggung jawab itu kan ayah.
maksudnya ibu bertanggung jawab juga, cuma di rumah tangga itu kan kalau sudah punya keluarga kan ayahnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, gitu ya. Jadi ini maksud saya menguraikan bahwa allazi yukadzibu bidin itu dia jadi maf'ul tapi nggak dijelaskan maksudnya apanya, berperson. Jadi maka dia asal bertemu ayat yang nggak dijelaskan siapa kelompoknya itu, siapa pribadinya, maka itu mungkin biasa terpakai oleh orang gitu. Makanya kita koreksi keluarga, diri, jangan ada sampai ada anak yatim di keluarganya nggak diperdulikan. Ada orang miskin terutama di keluarganya tidak diperdulikan. Nah, berarti kena kita nanti. Nah, baru nanti ini, kalau kita mau terus lagi belajar selain bahasa, baru kenapa pergi ke sholat ya? Nah, coba sini. Kan fawailul lil musallin, kok celakalah bagi orang sholat. Apa hubungannya orang sholat dengan apa? Nah, ini belajar munasabah. Pergi ke sholat perginya. Gimana kira-kira hubungannya? Kalau orang sholat ini, kalau di ayat lain kan, misalnya kalau masih ingat antara lain hubungannya, misalnya kan begini, kulikal insanu haluqa, kulikal insanu halu'a. Manusia itu dijadikan kejadiannya itu dia Keluh resah, kesah. keluh kesah. Iza massahu sarru, iza massahu syarru jazua. Terus yang satu lagi, iza khairul apa? Satu lagi, iza khairul manu apa? Kalau dia mendapat kebaikan itu dia kikir. Itu dia. Ada lagi nanti bahwa harta ini adalah bagi orang yang meminta, tidak meminta. Jadi hubungan orang yang fawailul lil musallin ini hubungannya ke atas juga. Ya, ke sini juga perginya. Allazi yukadzibu biddin. Begitu ya. Jadi cuma kita ini karena melihat dari bahasanya itu lebih menyingkap atau lebih membuka supaya kita bisa dapat pedoman. Jadi tugas kita sekarang siapa terutama dari keluarga-keluarga dulu. Kan wa anzir asyratakal aqrabin, kan gitu. Memang semuanya untuk manusia berdakwah ini, tapi ada nggak keluarga-keluarga kita yang masuk anak yatim atau dekat-dekat dengan kita anak yatim, kemudian ada yang menanganinya, ada lembaga atau kita sendiri gitu. Kalau enggak, ini yang kita takuti nanti. Baru kalau dilihat tafsir, ini pernah begini kejadiannya. Di hardiknya anak yatim siapa ini? Al-As bin Wa'il Sahmi ini. Anak yatim itu datang waktu itu meminta waktu kurban atau minta daging atau bagian apalah. Di hardi orang ini ya dibentaknya. Jadi itu makanya ayat ini disebutkan, tahu nggak orangnya? Inilah model, tapi nggak disebut di penafsir yang membuat ini. Antara lain. Jadi kasus per kasus nanti itu, Pak. Iya, kasus-kasus. Jadi yang perlu kita lihat ini dulu. Ini disebutkan nggak orangnya di sini? Allazi yukadzibu biddin. Jadi itu makanya ro'a ini bisa dilihat dengan mata kepala, terus bisa juga ya dilihat dengan hati atau dengan pikiran.
Kalau sudah dengan pikiran, berarti begini lagi pelajarannya. Biasanya, ini kita lihat lagi ya, kalau kita manusia kan, kalau kumpulan hewan saya lihat ya memang sekadar itu. Kalau misalnya dapat penderitaan temannya, biasanya dia ada kumpul sedikit. Misalnya ada nggak Pak Edi lihat atau Bapak yang lain, misalnya tertabrak ayam ataupun tertabrak itik dalam berkendaraan. Terus itik-itik yang lain bagaimana? Kumpul ya Pak? Ya kumpul sedikit kan, sudah itu kan dia pergi lagi. Kan nggak sampai bisa berbuat kan Pak ya? Ya paling kan nggak sampai dia terpikir bagaimana ya pengobatannya, bagaimana ya, kan nggak ada ya. Nggak ada. Cuman dia mengerti ada kejadian ya. Itu makanya dipakai ra'yun itu. Bagaimana pendapat Anda? Coba dijalankan akal sehat logikanya. Itu maka berbahaya kalau ini dibuat terjadi kemiskinan orang. Kalau ini dibuat terjadi kesulitan, kan berbahaya itu Pak. Ini terutama yang mengambil kebijakan ini Pak. Tapi dia ada pula pertimbangan, kalau buat begini untuk ini katanya, kalau buat untuk ini. Tapi ukurannya di mana itu? Mana yang lebih banyak nanti menderita daripada mendapat kesenangan gitu. Manfaat dan mudaratnya yang dilihat. Gitu. Jadi itu makanya di sini baru kita lanjutkan dari bahasa. Di sini kan dipakai al-lazi Pak. Kenapa tidak dipakai di sini kira-kira pakai al-lazina atau al-la'i gitu? Tahukah engkau Muhammad, atau lihatlah orang-orang yang mendustakan? Dia satu kali aja. Bagaimana tuh jawabnya tuh Pak Edi? Karena ditujukan untuk masing-masing orang jadinya nih Pak. Jadi tidak gitu. Iya. Jadi sifatnya sifat ya kepribadian. Jadi itu sangat menentukan pribadi, bukan kelompok. Tapi akhirnya kalau sudah pribadi-pribadi tidak baik, itu lebih berbahaya, akan mengumpullah kelompok. Jadi sangat detail ya. Jadi untuk peduli dengan anak yatim dan peduli pada kemiskinan itu dimulai dari masing-masing pribadi. Mulai dari pribadi. Nah inilah bagi saya, Bapak Ibu sama-sama setelah belajar dengan ayat yang dibahas Pak Edi ini, mulailah kita catat-catat siapa keluarga-keluarga yang dekat tempat tinggal atau setali darah, ataupun untuk lebih luas siapa yang anak yatim, siapa yang miskin. Sifat membantu itu mungkin ada bantu pikiran, ada bantu permodalan, ada bantuan. Itu makanya yang diinginkan rakyat di dunia ini sebenarnya itu. Ya. Jadi ini makanya al-lazi. Terus mengenai al-lazi ini itu maka saya buat begini. Al-lazi pakai tanda tanya. Sudah dijawab oleh Pak Edi, sifatnya pribadi. Tapi ada pertanyaan lagi enggak Pak Edi, kok tidak perempuan? Bagaimana? Kenapa tidak dipakai misalnya ara'aital lati? Kalau allati di sini bagaimana? Coba kalau Pak Tommy, bagaimana Pak Tommy kalau pakai allati dipakai? Apa sambungan ke belakang? Allati. Allati itu bubidin. Jadi ianya ibunya diganti gitu Pak. Diganti dengan ta ya. Tapi ini bukan menukar-nukar Quran ini ya. Ara'aital lati tukadzibu bidin. Jadi allatinya kan perempuan pribadi. Nah, pertanyaan
kenapa Allah tidak menggunakan allati, kok di ayat-ayat lain ada allati? Itu kan gitu, bukan berarti kita supaya ragu ke Quran, tidak begitu, supaya tambah dalam paham kita. Bukanlah mempersulit Ustadz pula. Karena kan yang laki-laki yang ditujukan itu karena Nah, sifat laki-laki lah yang bisa membantu kan gitu, Pak. Gitu. Maksudnya yang apanya, yang penanggung jawab itu. Ya, tersebut dia laki-laki, dipakai allazi, laki-laki, karena untuk ide-ide. Jadi itu maka bukan berarti perempuan tidak perlu juga. Cuma yang sangat mengingatkan itu adalah kaum lelaki. Jadi kaum lelaki sangat punya menentukan itu, makanya perlu untuk generasi emas yang akan datang. Ya ceritanya kan orang generasi emas, bagaimana laki-laki betul-betul full. Jadi bukan untuk apa bahasa Minangnya tuh Pak, rancak di labuh. Kamu kurang pahamnya rancak di labuh itu apa tuh Pak Bet? Bagaya saya belum pandai. Jawab kurang. Bagaya saya mulai bertanggung jawab kurang. Itu ibu-ibu dan jawab itu kan lesanjang ibu-ibu. Makanya angka perceraian mana yang lebih mana yang lebih banyak, lakinya yang menceraikan atau produksinya minta cerai ini. Tapi bukan berarti betul pula perempuan. Pak Bet tidak ada menampilkan itu. Bisa saja banyak ambil cari beritanya bahwa memang hampir berimbang, dan laki-laki menceraikan dengan perempuan minta cerai. Dan perempuan minta cerai itu mana maksudnya diterima kebenarannya, Bang? Kalau memang lakinya macam-macam. Itu persoalan kini. Tapi kalau misalnya lakinya tidak bisa membeli otoranca, tidak bisa minta cerai, kan kurang pas. Iya kan kurang pas ya. Kalau misalnya lakinya tidak bisa memenuhi seperti penuhnya ekonomi orang menurut kemampuan lakinya. Tapi banyak yang pengalaman itu laki-laki siamai. Laki-lakinya Pak Tommy? Panggilannya siamai. Siamai itu bagus. Tanggung jawab. Anak malaikat. Anak malaikat juga. Iya. Kalau itu ya betul. Ikut enggak. Lakinya lah bekerja, lah maksimal, tapi pendapatan seketik, so itu minta cerai kan dalam. Ya dek produksi banyak lo, iko, itu enggak awak bela tuh. Tapi kalau misalnya lakinya lah bekerja, lah usaha, itu lah mampunya, tentu elok-elok. Nah ini ada hubungannya tadi kenapa dipakai al-lazi-nya. Jadi itu al-lazi. Jadi sifatnya pribadi, lagi pula laki-laki. Terus sedikit lagi, kalau yukazibu itu Bapak Edi, yukazibu. Fi'il apa tuh? Fi'il apa Pak Edi, kalau yukazibu? Putus ya Pak? Putus ya? Berarti yukazibu fi'il apa? iya, putus ya. Fi'il mudhari' ya? Fi'il mudhari'. Fi'il madinya apa ini? Kadzdzaba. Maka mudhari'nya dipakai yu ya. Yu. Kalau apanya masdarnya apa ini? Kalau dikembangkan tadi. Kadzdzaba yukadzibu. Kadziban. Ya takdziban. Kadzdzaba yukadzibu takdziban. Lalu fa'ilnya kembali kepada huwa. Iya, huwanya, ya huwanya itulah tidak. Ya, itu yang disebutkan tadi.
dia yang mendustakan agama. Hilang-hilang ya Pak. Nah, Iko darurat mah sebentar ya, apa baterainya habis pula 2. Nah, jadi ini yang jadi PR bagi kita di sini satu lagi, coba nanti ditanya ya. Saya sedang mencari juga. Kenapa Allah tidak mengatakan begini? Ara'aital ladzi yukazzibud dina. Kan pakai huruf jar ya. Seperti Iya. di. Ini. Jadi terpaksa kita mempelajari huruf jar. Kan ada huruf jarnya itu. Binti. Jadi ini sekali lagi saya tekan bukan untuk membuat Bapak Ibu ragu, tapi untuk lebih kuatnya kedudukan bahwa wahyu Allah yang disampaikan ke Nabi Muhammad betul-betul tidak Nabi Muhammad yang membuat, kemudian mengandung pengertian yang kuat. Itu makanya ada ayat, apakah kamu cari selain dari Al-Quran jadi pedoman. Jadi ini Bapak-Bapak pengajian kita ya. Jadi sampai ini saya buat pertanyaan-pertanyaan ini untuk mendalami. Jadi yang tugas kita sekarang apa itu? Mencatat atau mengingat-ingat dan melaksanakan ini supaya jangan masuk ke sini. Ini kan penafsiran ini saja. Ini allazi yad'ul yatim. Terus satu lagi allazi yang la yahudu ala ta'amil miskin. Kalau di sini kan disebut allazi yad'u. Kalau yad'u ini kan berarti meninggalkan. Menghardik itu apa? Menghardik itu menolak. Kan yaduk ini kan meninggalkan, artinya menelantarkan, nggak ada peduli. Ya. Kalau di sini yahuddu, ya, Yahudi. Tidak menganjurkan, tidak menyarankan. Hilang. Yahuddu kalau yang di bawah. Yahuddu kalau yang ini kan apa? Yaduk. Ini yadukmu ya. Ada juga yang kalau mendorong dengan kuat katanya Pak, artinya. Nah, kalau yang Yahuddu. Yadu'u itu mendorong dengan kuat. Yadu'u mendorong. Katanya ada yadu'u, ada yadu'u Pak. Kalau yadu'u dia memanggil. Iya, memanggil. Ya, tapi itu kalau yadu'u ini apa itu? Itu dari apa ini Pak? Bukan dari da'a dia, berarti meninggalkan. Artinya enggak ada peduli gitu. Kalau ini baru mendorong Yahuddu. Menganjurkan. Menganjurkan itu makanya sistematik ya, sistem harus sama juga itu. Kalau kita buat begini kebijakan, dibuat gini kebijakan, apakah orang tidak bertambah miskin? Kalau laut dipagar, apakah salah ya Pak? Ya, nggak tahu lah itu. Ya, itu kan sudah ujung itu Pak Bet. Iya Pak. Nah, ini ujung juga. Kadang-kadang orang kalau sudah mengaji ujung tentu yuk. Kalau 6 pangkat dulu, misalnya macam perekonomian kita lah, apa dibuat modelnya supaya apa. Nah, jadi dari pangkat dulu. Kalau itu main apa itulah ujung-ujung. Ya orang tentu ya piti berpinjam juga.
Pak kira-kira. Tentu orang positif agak hatinya lah. Itu maksudnya. Tapi Awak tu nak bodoh. awak tu nak bodoh. Awak nak Jadi, bodoh. Beko datang ke rumah lah di pagarnya rumah bang kok Pak. Tapi piti lah awak lulu lah. Kan? Awak kadang lu hati. Apa awak magi piti bali Honda bal tu datang tukang sita rumah apa lah tagadai. Tak piti awak. Itu nanti hebohan. Ya, jadi Ambo kurang paham, Ambo kalau orang lebih heboh belakang orang itu tidak mau ambil itu kalau tidak dia apa. Awak yang bodoh. Ya, pangkai. Bodoh. Ya, jadi Salam pikiran. ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, jadi ini supaya jangan. Jadi sebenarnya dari ajaran Islam itu maka Islam adalah untuk keselamatan, ya. Untuk keselamatan hidup, untuk rukuk sujud tajam, paham mudah. Pakai kopiah, pakai kain sarung, pakai telapung itu untuk keselamatan manusia. Ya, sampai sini pelajaran kita. Ya, nanti insya Allah kita sambung lagi. Jadi ini caranya kita mendalam-dalami itu. Maka kalau sudah dibaca, dilihat pahamnya, dibuat pertanyaan. Kalau belum jelas, ini PR ini. Nah, kenapa tidak yukadzibud dina? Dari menganalisa ini ya. Iya. Kenapa ayat diturunkan itu ya, Pak? Ya. Kenapa begini ungkapannya, dia lain kok begini, kok di dekat ini kok. Jadi bukan berarti. Memang ada juga orang menjawab waktu saya di Banda Aceh itu. Ya memang sudah begitu Pak, katanya. Nggak perlu dipertanyakan lagi. Itu yang liran Pak Bet. Ya, tapi sebagian cocok dia. Bukan untuk ragu, tapi untuk lebih dalam. Gitu. Baru nampak nanti, masa Nabi Muhammad membuat sesuka hatinya kalau begini. Kapan dia belajar? Jadi, ini kan seolah-olah kan Allah yang menyampaikan dengan ungkapan begini. Muhammad mengungkapkan lagi. Nah, jadi sangat berbahagia sekali masyarakat kalau ada peduli dengan anak yatim walaupun dia kaya. Dan ada pula peduli dengan orang miskin. Itulah yang dirindukan orang sampai sekarang. Yang intinya kan dirindukan. Tapi jangan pula nanti pura-pura jadi orang miskin supaya dapat bantuan nggak bagus ya, itu sudah penyakit pula. Bansos. Mari berdoa. Allahumma alimnal hikmah takwil. Nanti minggu depan alimnal Qur'ana ya wa'alimna lughatal Qur'an wa'alimna lughatal Arabi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Nanti Ibu Eti lagi kalau walaupun di Aceh, Ibu Eti ini sudah mendaftar dia suratnya surat Tabarakallah ya. Al-Muluk ya. Ibu itu sedang di Aceh walaupun nanti dia mungkin di Aceh atau sudah di Padang, sudah dilihat. Itu menarik juga kalau dilihat nanti tafsir dari penafsiran dari Ustadz Muhammad Yahya, bagus. Coba buka YouTube nanti Muhammad Yahya mengenai surat Tabarakallah. Ya. Apa surat yang dipilih itulah menandakan kita ya Pak. Apa surat yang dipilih itulah identitas kita. Jadi membaca ayat Al-Quran dengan dari sudut bahasa, ya itu kan berangsur-angsur. Nanti lama-lama melekat dalam hidup kita. Ini pun yang dua ini nih, apalagi biasanya itu kalau bulan puasa, baru atau meraya teringat orang miskin, teringat orang anak yatim. Tapi sebenarnya bukan waktu tertentu aja ya. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Aywa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak masih di Aceh. Assalamualaikum. Ampun Didi. Iya. Noto tempe Pak Bet. Halo Ibu Prasi.
Hari Senayan. Oh, Senayan. Selasa. Oh, Selasa. Mari. Bu Eti. Itu Bu Eti tuh. Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat berdiri. Di mana, Pak? Di mana, Bro? Di Masap. Nanti gue di Padang. Masih di Kubang. Ala di Padang, Bu. Ah, di Padang ya. Alun sampaikan Nurul Islam lah. Awak tak lupa lah biar lah seminggu lah biar. Oh iya, Bu. Capek sehat Ibu Didi. Yalah, tempat kami. Sedang diisolasi kan? Ah, Sedang diisolasi di rumah. Dia tamu. Dikurungnya, Pak. Pak Pak Bet. Tami, sehat Pak Tami. Ya. Pak Bet segar, Sir. Ada segar Widi punya banyak sakit Bapak. Alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah Pak Bet. Pak Tommy di Padang, Pak Tommy. Di Padang, Bu. Ah. Ayo Pak Tommy ke rumah Bu Didi, Pak Tommy cari Bu Didi. Jalan, dak punya masuk. Pak Bet. Kurungnya, Pak. Dikurungnya, Ustaz. Teragak sebut Pak Bet dia Pak Tommy di rumah Bu Didi. Ya Pak Bet. Oh, nanti Japri ya Pak Bet. Ya kalau ada dikabarin Bu Didi. Iyalah. Dikurungnya ada sezi, Sab. Dikurang Dezi. Jadi Ibu tapi kena virus ya kalau kami datang ya. Iya, takut ya. Jadi lebih ibu kawan di luar tuh pintu tuh kunci jurus. Insya Allah ndak baalai Bu. Kan lah berapa hari Ibu tuh. Cek lain Sab, semalam lain. Oh. Bila tuh? Nah, itu tentu jadwalnya leh. Iya. Jadi kalau tidak dioperasi keduanya tidak seimbang penyalian ibu nanti. Iya Bu. Ya, lebih baik nang kanan kok. Yalah.